Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah, kita telah dipertemukan kembali dalam silaturahim kita untuk bersama-sama mendengarkan nasihat dari guru-guru yang kita cintai, tentunya bersama kita Damai Indonesiaku. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita kembali hadir dari Masjid Jami Harokatul Jannah Gadok Ciawi, dan ini adalah masjid di dalam lingkungan Algebra International Islamic Boarding School. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema berkaitan dengan hoax, yaitu berita bohong. Memang benar kita adalah umat akhir zaman yang dilahirkan di mana kita dihadapkan pada fitnah yang kadang-kadang antara kebenaran dan keburukan atau kesalahan sulit untuk membedakan. Inilah kita perlu nasihat dari guru-guru yang kita cintai yang telah hadir bersama kita, Ustadz Said Kutub dan Kiai Haji Idrus Romli. Dan insya Allah nanti seperti biasa di segmen 3, 4, dan 5 kita akan dalami tema kita tentu saja dengan tanya jawab. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz Said. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت
Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Bukhari, rawahu Ahmad. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang sama-sama kita muliakan gurunda mulia Kiai Haji Idrus Romli. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup beliau. Para pemirsa TV One di mana saja berada dan juga jamaah yang hadir di Masjid Harakatul Jannah, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyikapi berita hoax atau berita bohong? Al-Quran sudah menggambarkan sebagaimana qori kita tadi sampaikan, firman Allah Subhanahu wa taala begitu indahnya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Orang-orang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau datang kepada kalian orang-orang fasik, mungkin dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka beriman tapi lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus kita lakukan? Klarifikasi, tabayun, periksa dulu, hati-hati dalam setiap menyebarkan sesuatu itu. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Allah jelaskan di dalam surat An-Nur ayat 11, 12, 13, 14, 15. Silakan dibaca, direnungi, dipahami. Dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 11-nya, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, bahwa terjadi fitnah kepada istri baginda Nabi Muhammad SAW, Aisyah. Apa yang terjadi di fitnah? Beliau ini melakukan kemaksiatan dan dosa. Pada saat peperangan, setelah selesai peperangan, beliau ini mencari kalungnya yang hilang. Kemudian beliau lelah, capek, lalu tertidur. Dianggap oleh saudara-saudara sahabat Rasulullah SAW sudah mengikuti kaum muslimin, rombongan yang lainnya. Akan tetapi beliau tertinggal. Apa yang terjadi? Ada sahabat lain, Sofwan, melihat istri Nabi Muhammad SAW tertinggal, lalu diajaklah agar segera bergabung di kaum muslimin. Apa yang terjadi? Terjadi fitnah bahwa istri Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia difitnah bahwa ia melakukan perbuatan zina. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya yang sangat besar. Gak boleh kita menyampaikan sesuatu yang padahal itu tidak benar adanya. Biasanya Bapak Ibu yang sering bicarain orang itu kan bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kan seringnya nonton bola. Ya ibu-ibu ya. Luar biasa, sering dia melakukan itu. Nah, orang harus terjaga lisannya. Makanya Allah perintahkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 70, ayat 71. Allah berfirman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sirran wa alaniyah, sendiri-sendiri dia taat kepada Allah, berjamaah pun dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkatalah yang benar. Jangan menyakitkan perasaan orang lain. Jangan menyakitkan perasaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, niscaya dia berkata baik atau diam. Berkata yang mulia lebih baik daripada diam. Tapi kalau khawatir bisa bicara menyakitkan orang lain, menyakitkan saudaranya, ghibah, fitnah, namimah dan sebagainya, ini bahaya luar biasa. Allah akan mengancam mereka dengan siksaannya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita. Orang-orang beriman tuh hobinya berkatanya
qaulan karima, perkataannya mulia. Qaulan ma'rufa, perkataannya baik. Qaulan sadida, perkataannya benar. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qaulan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya kalian diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal kalian. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Oleh sebab itu jagalah lisan kita. Bahkan kalau sekarang gampang tangan kita menginformasikan kepada yang lain, saudara-saudara kita tanpa tahu persis kebenarannya ini seperti apa. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamatlah kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah dari sebuah mukadimah yang memberikan nasihat kembali kepada kita. Memang benar kita adalah umat yang lahir di akhir zaman. Benar lisan kita diam, tetapi ternyata lisan kita berpindah ke jari jemari kita. Tetapi sayangnya justru kita malah menghadapi atau menyikapi berita hoax dengan berita hoax selanjutnya. Seperti bola salju yang menggelinding semakin besar, akhirnya terjadilah kegaduhan. Lantas bagaimanakah Islam memberikan solusi dalam kondisi seperti ini? Insya Allah berikutnya nanti Kiai Haji Idrus Romli akan membahasnya untuk Anda, tentunya masih bersama kami. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.